Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Junior Lawyer. Tugas profesi kali ini kita sidang ke Lampung, tepatnya di Pengadilan Negeri Menggala, untuk perkara perdata. Kita di sini mewakili tergugat, jadi klien kami di sini sebagai tergugat dalam perkara sengketa tanah. Di sini lahan kelapa sawit. Tapi saya tidak mau bercerita tentang perkaranya, karena saya akan bercerita tentang perjalanannya saja gitu. Karena etika profesi saya memang tidak boleh itu termasuk dari rahasia klien ya. Walaupun sidang yang terbuka, tapi ini termasuk rahasia klien, jadi saya tidak bisa cerita detail tentang perkara. Jadi intinya ini kita sebagai tergugat digugat seseorang yang mengklaim bahwa tanah klien saya ini tanahnya dia. Intinya seperti itu, intinya kasusnya seperti itu. Jadi pesawat saya nanti jam 10, ini masih setengah 9, masih ada waktu. Jadi nanti saya coba untuk semua perjalanannya saya akan rekam, saya akan tunjukkan bagaimana persiapannya dan bagaimana daerahnya. Jadi ini saya sendiri berangkat ke Lampung. Tim saya itu 4 untuk perkara ini, tim saya 4, tapi ini saya sendiri. Dan ini perkaranya sudah masuk di kesimpulan. Jadi udah mau selesai aja kesimpulan, terus putusan. Berarti 2 kali sidang lagi. Panjang sebenarnya, cuma saya kembali lagi karena ide membuat videonya sangat terlambat itu loh. Tapi nggak apa-apa, harusnya kan dari gugatan dari mediasi sampai putusan, cuman nggak apa-apa. Yang penting saya tunjukkan bagaimana perjalanannya, bagaimana lokasinya, bagaimana persiapan sidangnya, dan persiapan sudah saya lakukan. Kenapa saya tidak merekam ini dari pagi dari kantor? Karena tadi terlalu pagi, jam 5 saya berangkat. Itu ikuti terus perjalanan saya. Terima kasih. Sampai saat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Kami mohon Anda untuk tetap mematikan telepon genggam sampai dia sudah meninggalkan pesawat. Berhati-hati pada saat membuka. Terima kasih, selamat jalan. Baru sampai di Raden Intan, Lampung. Ya tadi ada pemeriksaan sedikit karena wabah corona, jadi wajib periksa kesehatan. Jadi semua penumpang dari luar Sumatera wajib diperiksa, apalagi dari Jawa. Apalagi tadi kita dari Jawa ya, makanya harus diperiksa. Nah ini lagi nunggu supir jemputan. Karena perjalanan kita masih 3 jam dari sini. Tapi ini saya bawa sendiri mobilnya. Jadi supirnya cuma ngantar mobil, nanti mobilnya saya bawa sendiri. Ini fasilitas dari klien ya, karena harus ada fasilitas mobil yang kita minta gitu. Jadi nunggu supir dulu. Supirnya udah datang. Sehat bang. Nah, kosmo. Di dashboard tuh ada kesulitan biar sama-sama satu ya. Kalau buat jalan-jalan kesulitan. Oke, thank you. Cari makan dulu, cari makan siang. Lapar. Ini Bandara Lampung, Bandara Raden Intan 2 Lampung. Itu tadi supir yang biasa nganterin mobil. Sebenarnya klien yang bisa disuruh untuk antar mobil untuk kita pakai beraktivitas di Lampung, karena di Lampung musiknya apa sih?
penuntut umum. Ada nggak isinya? Berapa? Nggak cukup ya? Waduh, supirnya ditinggalkan kosong. Bawa aja mbak. Oke, nyetir dulu, bahaya ini kalau nyetir sambil pegang HP nih. Minum apa? Ntar aja lah. Ini nggak harus dimakan semua, dimakan yang suka aja. Ini gerbang tol Matar, jadi kita lewat tol ke Menggala. Jarak tempuh kira-kira 100 km kurang lebih. Kita tempuh ya 3 jam lah, santai-santai aja. Oke, kita perjalanan dulu, nggak boleh pegang HP. Nanti exit tol sampai ke penginapan, coba nanti kita lihat bisa direkam atau enggak, karena dilewati kebun-kebun, takut kemalaman. Ini kita agak buru-buru, nanti kalau agak malam bahaya di situ karena daerah rawan. Kita ke arah Menggala, tempat kita menginap dan bersidang besok. Cari penginapan dulu. Nah, ini masuk daerah rawan, makanya harus sampai sore di sini. Di daerah Lampung Timur ini terkenal rawan. Nah, kayak gini sepanjang perjalanan. Jadi berapa kilo perjalanan nih? Hutan-hutan, kebun karet, kebun kopi. Sepanjang perjalanan sampai menuju penginapan, dan kebetulan penginapan itu dekat dengan pengadilan negeri Menggala, jadi sengaja menginap di dekat pengadilan biar besok tidak terburu-buru untuk sidang. Tuh, baru setelah sidang baru kita nginapnya di Bandar Lampung. Kita pindah hotel yang agak bagus. Oke, itu. Jadi saya mau fokus nyetir dulu, jalannya jelek. Halo teman-teman, kita udah di Pengadilan Negeri Menggala. Jadi mau laporan sidang dulu untuk perkara 25 bahwa mengadakan kuasa tergugat telah hadir. Seperti biasa kita laporan dulu. Absen perkara 25 T. Romlan, ya. Pak, ini semuanya udah dah, Pak. BP-nya udah. Sidang banyak ini kalau Langsung ya? iya, sudah kita banyak. Oke. Ini ruangan sidangnya. Sekarang settingannya dia seperti ini. Karena masih ada wabah corona, jadi sidangnya online. Jadi hakimnya tidak di ruangan, tapi ini kayaknya untuk pidana, tapi kita lihat nanti apakah perdata kayak gini juga. Tuh, lagi nunggu majelis hakim, PP dan pihak penggugatnya. Kesimpulan siap.
memang sesuai dengan edaran apa? Kalau Jogja enggak. Cuman memang ada pemeriksaan kesehatan, tapi tidak sesusah kalau dari Jakarta. Oke kan? Jadi penggugat sudah mengirim melalui email. Karena mereka kita dikonfirmasi belum berangkat kebetulan. Oh ya. Jadi ya email, tapi itu tetap kita anggap hadir ya karena menyangkut masalah COVID ini. Nanti putusan itu tadi kita sepakat aja, ya. Bapak mau hadir atau tidak? Karena anjuran kalau kami menganjurkan tidak usah hadir kalau anjuran kami, karena lagi begini dunia kita. Kalau kami kembalikan ke majelis, pertimbangannya bagaimana? Kalau dimungkinkan kami hadir. Kalau dimungkinkan tidak hadir, kami juga bisa tidak hadir. Atau kita bisa lewat Zoom atau apa, Iya, bisa. Kita ya. boleh lewat Jadi kantor. Kita waktu putusan, kita pakai video conference. Oh, bisa. Kami ya, itu ya Pak ya. Siap. Nanti serahkan lagi sama lawyer Pak. ya siap. Nanti kita video conference aplikasi Zoom. Siap. Tahu kan? Siap. Kasih tahu juga nanti penggugat aplikasi Zoom. Oh ya, siap. Ya, seperti saya sidang sama. Jadi gitu, akhirnya selesai sidang kali ini perkara perdata sengketa tanah di Pengadilan Negeri Menggala di Lampung. Ya, tadi perjalanan dari Menggala ke Bandar Lampung cukup jauh ya, karena 125 kilo. Tadi kayak sekitar 3,5 jam lah. Itu. Jadi terkait perkara tadi kesimpulan. Jadi kesimpulan itu mungkin kalau teman-teman yang hukum pasti tahu. Kesimpulan itu dari awal persidangan sampai akhir persidangan, dari gugatan, saksi-saksi, alat bukti, pemeriksaan setempat disimpulkan dalam satu berkas yang kita serahkan tadi. Itu karya seorang pengacara. Jadi dilihat kesimpulannya. Kesimpulan itu memang tidak wajib, tapi kesimpulan itu harus dibuat yang bagus. Karena membantu hakim untuk memutus perkaranya. Kalau kesimpulannya bagus kan hakim enak ngeliatnya. Pertimbangan hukum dari pengacaranya kan pasti dilihat, oh masuk akal atau enggak atau apa. Nanti kan dari saksi-saksi alat bukti semua disimpulkan di situ. Makanya kesimpulan itu harus. Kalian yang misalnya pengacara baru, masih muda lah, masih baru, itu wajib, semua wajib bagus dibuat itu. Tadi udah kita serahkan kesimpulan. Terus putusan, oh iya sebelumnya ini teman-teman tadi kalau lihat kenapa penggugat tidak hadir dan tadi dianggap hadir, karena itu kebijakan dari Mahkamah Agung bahwa kali ini boleh karena ada sekarang ini lagi COVID-19 itu ya, lagi corona itu, jadi bisa ekot lah gitu, bisa tidak hadir, tapi dia nggak hadir tadi, tidak apa-apa. Saya tidak keberatan, kenapa? Karena sidangnya berjalan terus dan kita juga maklumi keadaan ini gitu. Nah, terus tadi setelah selesai sidang saya meeting sebentar sama klien, karena kebiasaan kita kalau setiap nangani perkara meeting sama klien, evaluasi, kita jelaskan, itu fungsinya pengacara di situ. Jadi pengacara itu menjelaskan, karena kan klien itu tidak tahu hukumnya gitu. Yang tahu itu pengacaranya, lawyernya, kuasa hukumnya itu yang tahu. Jadi kita jelaskan, gini Pak, perkaranya gini, kenapa kesimpulan seperti ini, harus dijelaskan. Kalau pengacaranya bagus harus kayak gitu. Jangan cuma menangani perkaranya aja, jangan. Klien harus dikasih pemahaman seperti apa perkaranya. Itu tadi sudah selesai, klien juga sudah mengerti semua, sudah 2 minggu. Nah, untuk sidang berikutnya saya tidak ke Lampung karena tadi kita sepakat dengan majelis pakai sekarang tuh kayak video call ya, pakai Zoom. Nah, jadi gitu dari kantor saya di Jogja, kuasa hukum penggugat dari Jakarta atau dari Tangerang kantor dia, baru majelis hakim dari Menggala, Pengadilan Negeri Menggala. Tuh, lagi ya. Oh ya, nanti juga coba saya cari-cari video pas pemeriksaan setempat itu kayaknya ada, ini coba saya kasih. Karena agak seru tuh PS. Jadi teman-teman bisa tahu tuh pemeriksaan setempat tuh kayak apa gitu. Jadi pemeriksaan setempat tuh sidang lokasi. Hakim itu melihat gitu. Melihat
mana lokasinya yang diklaim, mana lokasi menurut penggugat, mana lokasi menurut tergugat. Nanti di situ hakim lihat itu. Itu setiap perkara tanah pasti ada itu, wajib itu. Kalau pemerintah setempat itu dibutuhkan itu oleh hakim tuh. Terus itu, nanti coba saya cari. Kalau ada nanti saya kasih videonya pemerintah setempat sekilas saja. Gitu. Itu ya kayak ginilah perjalanan pengacara ya, capek tapi kita senang karena ya senang lah karena saya tuh dari dulu tuh pengennya tuh ya pengen pekerjaan seperti ini gitu. Walaupun capek tapi tetap senang. Jadi kalian yang mau jadi lawyer ya jangan melihat Hotman Paris, jangan melihat foto Hasibuan yang enak di depan TV. Pekerjaannya susah, capek, menguras tenaga, pikiran, semua lah. Tapi ya kalau udah senang ya tetap senang, jalannya enak gitu. Itu berkas sudah dikasih semua. Ini apa ini? Nah, ini sedih. Klien itu udah bayar fee, udah semua sediakan, dikasih ini lah. Gak apa-apa lah, ya rezeki lah. Walaupun cuma berapa ini? Cuma 25 juta tapi ya lumayan lah. Klien tahu kalau pengacara suka ngopi, jadi disubsidi. Ini buat ngopi maksudnya. Dan klien udah bayar fee, udah menyediakan transport, fasilitas semua, tetap dikasih duit uang jalan gitu ya. Terus setiap sidang ada aja dikasih, cuman ya itulah mungkin karena kepercayaan ya. Karena klien sangat percaya, senang dengan apa ibaratnya bisa dikatakan servis kita lah, memuaskan lah gitu. Karena apa? Karena kita kan mengutamakan selain hukumnya, cuman kepuasan klien juga gitu. Bukan kita menjanjikan kemenangan, saya tidak pernah menjanjikan kemenangan sama klien. Cuma saya usahakan semaksimal mungkin perkara itu benar gitu. Perkara itu ya kalau bisa dikatakan menang itu kan relatif ya. Apa ukurannya menang itu? Maksudnya dari awal itu pasti kita udah tentukan kemenangan itu apa yang mau dicapai. Nah tujuannya itu yang kita perjuangkan mati-matian gitu. Nah klien puas gitu. Saya ya kalau kebanggaan seorang pengacara di samping duit, maksudnya bukan terutama duit gitu ya, tapi kepuasan klien. Kalau klien itu puas kita harus senang banget gitu. Kalau duit itu nomor sekian lah, rezeki itu dari Tuhan kok. Katanya kayak gini, tiba-tiba dikasih duit. Malah klien udah bayar fee, udah menyediakan fasilitas, hotel, pesawat segala macam. Ya ini itu kepuasan klien. Jadi gitu untuk saya mau istirahat dulu. Mungkin itu akhir dari sidang kesimpulan ini. Memang kurang seru sih kalau sidangnya karena cuma menyerahkan kesimpulan. Tapi ya mungkin ada juga teman-teman yang nggak tahu kan kalau bagaimana sih kalau menyerahkan kesimpulan ya. Cuman memang cuma seperti itu. Tapi ya itulah bagian dari proses. Gitu. Terima kasih teman-teman. Ini cuma video ini saya buat cuma sekedar informasi sebenarnya, tidak lain tidak bukan. Saya tidak mau apa-apa bukannya informasi kayak gini lah. Jangan melihat pengacara yang besar-besar lah, yang pengacara yang udah terkenal udah besar ya enak aja dilihat itu, tapi kerjanya ya kayak gini capek gitu. Itu teman-teman, terima kasih. Junior Lawyer. Kalau nggak 60 juta saya mau lanjut. Iya 60. Harus 60 hektar. Jangan Berenang ke Bangun Jaya. Saya lain Sudah bubar ya, kita bubar ya. Coba sekarang 12. Ya. Sudah cukup. Ya. Selamat aman nih. Aman. Bubar kita. Oke.